adik-adik, apa kabarnya hari ini? Pasti luar biasa baik ya semuanya. Hari ini kita akan memuji nama Tuhan, bersenang-senang dan mendengarkan cerita di sekolah minggu hari ini. Tapi sebelumnya kita akan berdoa dulu. Kak Yemima Pandu ya, tangannya dilipat, matanya ditutup, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala kasih karunia dan anugerah-Mu pada hari ini, sehingga di sekolah minggu hari ini kami dapat berkumpul dengan keadaan sehat dan ceria. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai sekolah minggu, kiranya Engkau berkati dari awal, pertengahan, hingga akhir sekolah minggu hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pahlawan kecilnya Tuhan, sudah siap untuk memuji nama Tuhan? Pasti semangat semua. Yuk kita akan memuji nama Tuhan, bersama-sama kita akan pujikan Aku Pahlawan Kecil. Ayo pahlawan kecilnya Tuhan yang ada di rumah, kita bangkit berdiri semuanya, kita pujikan Aku Pahlawan Kecil. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Sekali lagi. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Wah, semangat sekali ya pahlawan kecilnya Tuhan. Tapi semangatnya tidak boleh luntur, harus naik terus. Apalagi kita akan mendengarkan cerita. Sebelum kita mendengarkan cerita, kita akan memujikan pujian baca kitab suci, doa tiap hari. Adik-adik di rumah, Alkitabnya bisa disiapkan dulu. Duduk yang manis, kita akan bersiap-siap mendengarkan firman Tuhan. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Ya, sekarang kita akan mendengarkan cerita dari Ibu Dewi. Kepada Bu Dewi kami persilahkan.
Shalom adik-adik Sekolah Minggu GKJ Kudus, apa kabar? Pastinya luar biasa. Ketemu lagi dengan Bu Dewi pagi ini, kita akan belajar sama-sama gimana caranya menjadi seorang pahlawan-pahlawan kecil. Tadi kalian sudah menyanyikan lagu ya, menjadi Laskar Kristus, menjadi panglima-panglimanya Kristus. Sebelum kita memulai cerita firman Tuhan, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur saat ini kami boleh berkumpul kembali di ibadah online kami bersama anak-anak GKJ Kudus. Kami percaya Tuhan, Engkau boleh memberkati kami Tuhan pagi ini, untuk kami boleh belajar akan firman-Mu. Berkati kami Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya adik-adik semua bisa membuka atau menyiapkan Alkitabnya dari 2 Timotius 2. Adik-adik yang belum bisa membaca atau mungkin belum bisa membuka Alkitabnya bisa dibantu oleh orang tuanya. Membuka dari 2 Timotius 2 ayat yang ketiga sampai yang keenam. 2 Timotius 2 ayat yang ketiga sampai yang keenam. Bu Dewi akan bacakan. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Ya adik-adik Sekolah Minggu GKJ Kudus, pagi ini kita akan belajar bagaimana menjadi seorang pahlawan. Pahlawan versinya Tuhan, versinya orang Kristen, versinya Yesus seperti apa. Pagi ini adik-adik tadi sudah membaca bersama dari 2 Timotius 2 ayat 3 sampai 6. Ada banyak sekali kisah-kisah kepahlawanan di Alkitab yang Mungkin ya adik-adik semua sudah pernah baca atau adik-adik sudah pernah lihat. Bahkan ada banyak sekali teladan-teladan dari tokoh-tokoh Alkitab yang juga sudah adik-adik sering dengar dari guru-guru sekolah minggu, bahkan dari guru-guru agama yang ada di sekolah. Nah adik-adik, dari cerita tadi yang ayat kita baca tadi dari 2 Timotius 2 ayat 3 sampai 6, di situ Paulus ingin membekali Timotius gitu ya ceritanya dengan nasihat bagaimana seharusnya seseorang itu bekerja, bagaimana seseorang itu bersikap sebagai seorang anak-anak Tuhan. Ada 3 gambaran yang Paulus berikan ketika dia menasihati Timotius di ayat 2 Timotius tadi. Yang pertama yaitu gambaran tentang seorang tentara. Kenapa kok dia menggambarkan seorang tentara? Di situ digambarkan bahwa seorang tentara tidak memusatkan perhatian pada dirinya sendiri. Di situ digambarkannya adalah orang yang disiplin, bahkan patuh kepada atasannya. Lalu yang kedua, ada gambaran seorang atlet. Seorang atlet itu bertanding sesuai peraturan yang sudah ditetapkan. Atlet itu tidak bisa mengubah aturan yang sudah ada dengan seenak hatinya. Untuk itu, ia harus tetap disiplin untuk bisa menang. Lalu yang ketiga ada gambaran seorang petani, tadi ada di ayat yang ke-6. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Petani adalah seorang pekerja keras, ia harus memelihara benih yang sudah ditanam dengan tekun. Mungkin seorang petani itu pekerjaannya membosankan ya, karena ia harus melakukan hal-hal yang sama setiap hari. Menyiram, merawat, tapi pada akhirnya dia akan menuai hasilnya itu dengan menjadi dan bisa menjadi berkat pastinya bagi banyak orang. Nah adik-adik, itulah gambaran ketiga karakter yang harus dimiliki oleh orang Kristen sesuai dengan yang ada di 2 Timotius 2 ayat 3 sampai 6. Setiap karakter memerlukan ketekunan dan ketahanan dan juga pastinya kalau ingin berhasil ya harus disiplin, harus setia, harus patuh. Kenapa begitu? Ada sebuah kisah yang
berkebalikan dari yang ada di 2 Timotius, yaitu tentara yang mundur sebelum berperang tidak akan melihat kemenangannya. Sedangkan tadi di 2 Timotius sudah jelas, kalau dia mau berjuang pasti bisa menang. Lalu yang kedua, atlet yang berhenti bertanding sebelum pertandingan berakhir pasti tidak akan pernah meraih medali. Tadi di ayat yang di Timotius sudah jelas, Olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Yang ketiga, petani yang berhenti bekerja sebelum musim panen dimulai tidak akan menuai hasil. Jadi memang ada karakter-karakter yang memerlukan ketekunan, memerlukan ketahanan jika kalian ingin berhasil. Nah, adik-adik, saat ini Bu Dewi akan mengajak kalian untuk menyaksikan sebuah video pendek atau panjang ya sekitar 5-6 menit ya. Jadi nanti kalian bisa lihat bagaimana sih saya atau kita atau aku nih sebagai anak-anak kecil ya bisa jadi pahlawan juga nih seperti tokoh-tokoh yang ada di 2 Timotius itu. Kita akan lihat videonya bersama-sama. Kehadiran virus COVID-19 atau virus corona di tengah kehidupan kita saat ini membuat kita lebih banyak diam di rumah daripada keluar rumah. Karena di luar sana kita berpotensi tertular virus yang dapat mengakibatkan kematian. Walau tidak bisa dibilang sama, tapi kondisi ini juga pernah dialami oleh bangsa Israel di masa penjajahan Mesir dan juga dialami oleh jemaat Kristen mula-mula. Kedua kisah ini bisa memberi kita pelajaran bagaimana sebaiknya kita menghadapi kondisi pandemik ini dan mempersiapkan diri untuk hidup di kondisi setelahnya. Di masa bangsa Israel dijajah oleh Mesir, Allah bermaksud membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir ke tanah perjanjian dengan cara memberi 10 tulah kepada bangsa Mesir. Pada tulah ke-10 di mana semua anak sulung di tanah Mesir akan mati, melalui Musa, Allah menyuruh setiap keluarga bangsa Israel untuk menyembelih korban domba dan darahnya dibubuhkan ke pintu rumah mereka, sebagai tanda bahwa itu adalah rumah orang Israel dan tidak akan ada kematian anak sulung di rumah mereka. Mereka juga disuruh untuk tetap di rumah, jangan keluar sepanjang malam, dan harus makan daging dan roti tidak beragi di rumah. Bangsa Israel pun dengan tenang mengikuti perintah Allah dan akhirnya mereka selamat dan keluar dari tanah Mesir. Bangsa Israel pada saat itu dan kita pada saat ini mengalami hal yang hampir sama, di mana harus tetap stay di rumah. Bedanya, bangsa Israel menuruti perintah Allah dengan tenang, sedangkan kebanyakan kita saat ini menghadapinya dengan perasaan khawatir dan takut. Khawatir itu manusiawi, tapi ketika berlebihan membuat kita melakukan hal-hal yang tak perlu, seperti panik buying, termakan isu-isu hoaks, dan akhirnya membuat kamu memusuhi pasien corona. Bahkan sampai kamu menyalahkan orang-orang dan pemerintah, yang pada akhirnya tindakan-tindakan kamu ini hanya akan membuat kesehatan kamu sendiri memburuk. Seharusnya kita tidak perlu takut atau khawatir, karena seperti bangsa Israel, kita juga punya janji keselamatan yang pasti. Bukan dengan menyembelih korban domba dan menandai rumah dengan darah. Kita punya lebih dari itu, yaitu Yesus Kristus yang telah menjadi korban sempurna bagi kita, yang memberi keselamatan, menghapus dosa kita, dan membawa kita kembali dekat dengan Allah. Dengan mengakui setiap kesalahan kita dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita menerima kelegaan dari janji keselamatan dan tidak khawatir lagi menghadapi pandemi ini. Ketika kita sudah tidak khawatir lagi karena ada janji keselamatan dari Yesus, jangan juga kita jadi gegabah dan berani keluar rumah karena yakin akan dilindungi Yesus. Tidak lagi khawatir bukan berarti kamu bebas berkeliaran di luar rumah. Kita bisa mencontoh kehidupan jemaat mula-mula. Mereka sama seperti kita, sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi bukan berarti mereka bebas keluar rumah dan berteriak, "Kami orang Kristen." Mereka tahu bahwa kondisi saat itu sangat sulit bagi mereka. Mereka dikucilkan bahkan diburu untuk dibunuh. Makanya mereka berhikmat untuk tetap di rumah. Di rumah kita bukan hanya berdiam diri, tapi mempersiapkan diri untuk menghadapi kehidupan baru setelah pandemi nanti.
Seperti bangsa Israel yang makan daging dan roti tidak beragi untuk mempersiapkan diri berjalan menuju tanah Kanaan keesokan harinya. Dan juga bagaimana jemaat mula-mula yang beribadah di rumah-rumah untuk mempersiapkan membangun komunitas gereja yang akhirnya berkembang sampai sekarang. Salah satu cara sederhana dan paling mendasar dalam mempersiapkan dirimu menuju kehidupan yang baru nanti adalah dengan membangun relasi yang kuat kepada Tuhan dan sesama. Jemaat mula-mula sudah memperlihatkannya bagaimana mereka membangun relasi yang kuat dengan Tuhan lewat ibadah bersama orang terdekat dengan mereka di rumah. Kita juga sekarang diberi kesempatan untuk beribadah di rumah dengan keluarga. Lewat kondisi ini kita bisa tahu bahwa keintiman beribadah untuk Tuhan tidak harus dengan meriahnya alat musik atau khotbah pendeta yang berapi-api, tapi dengan kesederhanaan hati yang mau memuji dan menyembah Tuhan. Walaupun di rumah, percayalah Tuhan tetap ada bersama kita. Jemaat mula-mula juga mengajarkan kita untuk membantu sesama kita lewat kepunyaan kita, karena di kondisi sulit seperti ini, kepunyaanmu adalah kepunyaan bersama. Hal yang lebih dari kita bisa kita bagikan kepada mereka yang membutuhkan, seperti membantu mereka yang belum makan hari ini, berdonasi membantu pelayanan COVID-19, atau bahkan memberi semangat dan dukungan kepada saudara kita yang sakit. Inilah saatnya memperlihatkan bagaimana kita sebagai orang Kristen bisa mengasihi sesamanya. Buat kamu tenaga kesehatan yang berjuang menyembuhkan orang-orang, tetaplah bersyukur karena kamu punya kesempatan melayani secara langsung. Jadikan pekerjaanmu sebagai mimbar untuk bersaksi memperlihatkan Kristus dalam dirimu, walau mungkin penderitaan akan selalu menjadi jubah yang menemanimu, seperti yang dirasakan juga oleh para jemaat mula-mula. Dan buat kamu yang mungkin sekarang terbaring sakit, ingatlah akan janji penyertaan Tuhan. Tuhan akan tetap berkuasa atas kehidupan kita saat ini dan seterusnya. Yakinlah, Yesus adalah pribadi yang tidak akan pernah meninggalkanmu. Ya adik-adik, tadi adik sudah melihat ya sebuah video tentang bagaimana menjadi orang Kristen di masa pandemi begitu ya. Jadi setelah melihat video tadi, pastinya adik-adik juga tidak harus seperti ada di dalam video itu untuk menjadi seorang pahlawan-pahlawan kecil. Tetapi ada hal-hal sederhana yang bisa adik-adik lakukan, seperti mematuhi protokol kesehatan, rajin cuci tangan, pakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan ya, tidak keluar rumah dulu walaupun sekarang sudah mulai ada yang masuk sekolah atau PTM terbatas. Jadi setelah sekolah bisa langsung pulang, nanti tidak mampir-mampir kemana-mana. Dan juga banyak hal lain yang bisa adik-adik lakukan di dalam masa pandemi ini yang tidak harus seperti yang ada di video itu, tidak. Tetapi minimal dengan menjalankan protokol kesehatan yang bisa adik-adik lakukan, hal-hal sederhana yang bisa adik-adik lakukan, adik-adik sudah bisa menjadi pahlawan-pahlawan kecil di masa pandemi. Nah adik-adik melalui ilustrasi cerita pagi hari ini dan juga dari video yang sudah kita lihat tadi, kita bisa menarik beberapa kesimpulan. Yang pertama adalah setiap anak itu bisa menjadi pahlawan. Pahlawan apa? Pahlawan di bidangnya masing-masing. Kalau kalian sekarang tugasnya adalah belajar, mengikuti pembelajaran secara online atau baik yang hybrid learning atau yang blended learning atau bahkan ada yang sudah PTM terbatas, itu adalah bagian kalian. Belajar menjadi pahlawan kecil dengan melakukan tugas kalian, belajar dengan baik, mematuhi protokol kesehatan. Hal-hal sederhana yang bisa kalian lakukan dengan menjadi berkat bagi orang lain. Itu adalah juga salah satu contoh bisa menjadi pahlawan kecilnya Kristus. Yang kedua, untuk dapat menjadi pahlawan, setiap orang harus memiliki karakter yang rela berkorban, penuh kasih. Bahkan tadi sudah dicontohkan ya di 2 Timotius 2 ayat 3-6. Terus berjuang tanpa putus asa, seperti seorang petani, seperti seorang atlet, bahkan senantiasa setia dan tidak memikirkan penghidupannya sendiri seperti seorang prajurit. Dan juga salah satunya lagi adalah dengan mematuhi protokol kesehatan. Itu juga salah satu contoh menjadi belajar supaya menjadi pahlawan-pahlawan kecilnya Kristus.
Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Pesannya Bu Dewi adalah sebagai pahlawan-pahlawan kecilnya Kristus, mari kita belajar untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Pandemi ini belum berakhir, tapi kita berharap pandemi ini segera berakhir sehingga kita semua bisa kembali bertemu dengan tatap muka. Bukan terus nanti bebas-bebasan, bukan ya, terus nanti harus yang bertemu berbaur, berkerumun, bukan. Tetap mematuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Selamat menjadi pahlawan-pahlawan kecil di masa pandemi. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur saat pagi hari ini Engkau mengajarkan kepada kami Tuhan, bahwa setiap kami anak-anak-Mu, anak-anak sekolah minggu GKJ Kudus, kami semua bisa menjadi pahlawan-pahlawan kecil-Mu di masa pandemi ini. Tuhan berkati kami Tuhan, untuk kami boleh senantiasa setia Tuhan kepadamu, dengan menjalani apa yang ada di dalam kehidupan kami Tuhan. Untuk kami boleh terus taat, untuk boleh kami terus patuh Tuhan, dan bahkan juga Tuhan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Tuhan, kami juga berdoa secara khusus Tuhan, kami percaya Tuhan, ada rencana Engkau yang indah Tuhan, atas kejadian lewat pandemi COVID-19 yang boleh terjadi saat ini. Tapi kami juga percaya Tuhan, Engkau akan membebaskan Tuhan, kami semua Tuhan dari kondisi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bu Dewi untuk ceritanya pada hari ini. Ternyata adik-adik dari cerita yang tadi Bu Dewi sampaikan, untuk menjadi pahlawan Tuhan tidak perlu menjadi Superman, tidak perlu menjadi Batman, tapi kita bisa melakukan dari hal-hal yang kecil. Seperti tadi, untuk di kehidupan kita yang saat ini dengan adanya pandemi COVID-19, kita bisa menjadi pahlawan dengan mematuhi protokol kesehatan, memakai masker kemanapun kita pergi, kemudian rajin cuci tangan. Nah, dari hal-hal seperti itu kita sudah menjadi pahlawannya Tuhan. Nah, sekarang kita akan bersiap memberikan persembahan. Untuk persembahan nanti adik-adik bisa kumpulkan ke guru-guru sekolah minggu yang rumahnya ada di dekat rumah adik-adik. Atau adik-adik juga bisa meminta bantuan mamah papa untuk mentransfer persembahan sekolah minggu ke rekening gereja yang sudah ditampilkan tadi di awal video. Sekarang kita akan berdoa persembahan dan juga berdoa penutup. Akan Kak Yemima pandu, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami telah memberikan persembahan, kiranya persembahan yang kami berikan ini ya Tuhan, Engkau sucikan dan berkenan di hadapan-Mu ya Bapa, sehingga persembahan ini ya Bapa dapat kami gunakan untuk menyebarkan kabar baik-Mu dan memperluas kerajaan-Mu ya Tuhan. Dan Tuhan, apabila sebentar kami akan mengakhiri ibadah sekolah minggu pada hari ini, kiranya apa yang telah kami dengarkan tadi ya Tuhan, bagaimana kami menjadi pahlawan-pahlawan Tuhan dalam kehidupan kami, tidak hanya kami dengarkan saja, tapi juga dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebagai pujian penutup, kita akan memujikan pujian Segala Puji Syukur. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu.
pujikan sekali lagi. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.